Horas, salam jua, nama Rita guys. Welcome back to channel Apa Well. Oke guys, Malaysia ya, ataupun Pulau Pinang, bukan seluruh negeri Malaysia dalam keadaan PKPB ataupun kawalan pergerakan bersyarat begitu guys. Boleh melakukan aktiviti tapi tidak boleh rentas negeri. Dan anak pun sudah sekolah, jadi saya sendiri guys. Untuk vlog hari ini saya sendiri, dan apakah yang akan saya masak guys? Jom kita tengok. Oke guys, kalau kamu orang tengok di sana, aduh hai, ada kulit bawang putih. Ada udang guys, udang yang sudah saya bersihkan ya guys ya. Ada dalam beberapa ekor lah gitu guys. Dan saya nak masak apa udang ini? Saya nak masak kari guys. Jadi kita tengok bahan-bahannya ya guys ya. Kalau kamu orang tengok di sana ada bawang putih, bawang besar ataupun bawang merah, halia dan cili. Ini adalah cili besar dan tomato. Cili besar ini saya gunakan sebab apa? Sebab saya nak anak saya sekali makan, dan kami nak ajar dia makan cili guys, makan pedas, tapi pedasnya ini nggak seberapa ya kan guys ya. Dan di situ ada air air asam jawa, dan sayurannya saya letak bendi, saya rendam. Oke. Dan ini semua bahan inilah, ini saya akan blender guys, dan kita tengok nanti. Oke, stay tune. Oke guys, tadi saya lupa ya bahan utama kita. Itu serbuk kari. Oke guys, ya terpulang kamu orang nak guna jenama apa serbuk kari. Kalau di kampung saya ya, mungkin selalu saya cakap di Indonesia sebenarnya maksud saya itu adalah di kampung saya pribadi lah. Sebab masa saya membesar di kampung, belum macam jarang gitulah, jarang gunakan serbuk kari yang macam ini, instan macam inilah. Sebenarnya kalau kita nak masak kari ini, kita hanya masak goreng atau goreng bawang, lepas itu masukkan ini pun boleh juga. Tetapi saya nak dia lebih dia lebih enak, lebih pekat gitu. Jadi saya tambahkan, saya blender bawang putih, bawang merah, halia dan juga tomato dan juga cili besar lah. Jadi supaya untuk memperenak gitulah guys ya. Jadi sekarang minyak pun sudah panas. Kalau kamu orang tengok di sini, minyak sudah panas ya guys ya. Dan bahan-bahan yang kita blender pun sudah jadi. Sudah saya blender tadi guys, dan kita akan tuang guys. Oke, minyak sudah panas. Dengar lebihnya suara dia. Oke, ini adalah kenapa saya letak tomato. Saya pun tidak tahu sebenarnya, saya hanya mencoba saja. Kadang-kadang orang buat tomato hiris macam itu di dekat kalau sudah agak-agak nak masak, sudah masak sekejap lagi mau angkat, dia tuang tomato dekat atas, itulah kari itu. Tapi saya nak coba kelainan hari ini, dan saya nak tahu apa rasa dia nanti guys. Oke. Dan ini nanti kita akan tengok, tunggu dia masak separuh masak kah, baru kita akan masukkan nanti itu serbuk dan perasa apa semua. So stay tune guys. Oke guys, kalau kamu orang tengok saya punya rempah-rempah ataupun bahan-bahan yang saya blender itu saya sudah masak agak-agak setengah masak gitu guys. Sekarang kita masukkan serbuk kari ikan. Kari ikan ya guys, bukan kari daging ya guys. Ini adalah cara saya guys. Ada setengah orang dia campur dengan air dulu, air panas ataupun dengan air ya, dia campur dulu lah gitu. Kalau saya tidak ya guys ya, saya akan masukkan dia, saya akan goreng dia sekali dengan bahan-bahan yang saya blender tadi lah. Tapi saya masak dulu itu bahan-bahan yang tadi ya, saya masak dulu agak-agak setengah masak gitu, baru saya masukkan serbuk kari, dan saya akan sebatikan dia lah, aduk-aduk dia, sebati dia dengan bahan-bahan yang kita blender tadi guys.
Oke. Dan saatnya kita merasai, membumbui apa juga. Kita bagi perasa lah dekat kita punya. Oke, satu setengah garam. Kita bagi garam, kita rasa dulu guys, takut kurang garam ataupun kemasinan ya kan. Kamu orang tengok saya punya kuah karinya banyak ya kan guys, udang saya sedikit saja. Begitulah, sepertinya kurang garam, saya akan tambahkan lagi setengah sudu, 2 sudu lah garamnya. Lepas itu ini serbuk lada putih. Oke, lepas itu korisa. Oke, dan kita aduk lagi. Sudah macam ini, kita masukkan kita punya air asam. Oke. Kalau kamu orang tengok ya, inilah mungkin apa nama serbuk kari instan itu sudah ada kunyit ya. Kalau kamu orang tengok dia punya warna pun sudah ada kuning-kuningan gitu. Jadi kita nggak usah pakai kunyit, udah ada itunya. Oh enak. Saya akan tuang semua saya punya air asam ini, sebab saya akan tambahkan air juga. Ini kayaknya terlebih kuah deh. Gak apa-apa lah. Saya tambahkan air guys. Ini terpulang kamu orang ya, mau banyak mana airnya terserah, mau ketuang semua aja. Oke, dan kita akan tunggu lagi seperti mana nanti hasil dia. Stay tune guys. Oke guys, kalau kamu orang tengok udah mendidih ya, jadi saya nak tambahkan apa namanya ini, gula batu 2 biji kecil aja ya guys. Gula batu ini sudah mau habis, stok gula batu sudah mau habis guys. Oke, dan ini saya akan masukkan udang. Kita masukkan kita punya udang guys, dan bendi, sebab udang pun sekejap aja masak ya guys ya. Bendi pun tidak juga lama masak dia, sekejap saja. Oke, kita masukkan bendi. Saya suka makan bendi guys. Oh, saya punya, mungkin ini lah perbezaan dia kita pakai tomato ya. Dia punya kuah tuh jadi pekat guys, jadi pekat, membekat. Oke guys, di sini tadi sebenarnya saya mau campur dengan telur rebus ya. Kalau kamu nanti telur nih, saya sudah rebus. Jadi saya ingat saya nak dia punya kuning tuh setengah masak gitulah, macam dia masih kuningnya cantik gitulah. Jadi bila kita masukkan dalam kari dia jadinya masak sepenuhnya gitu. Tetapi saya tidak pandai. Apa yang pandai buat guys, dia pandai mengatur waktu gitu. Kalau saya tidak pandai, saya ingat itu sudah cukup lah waktunya itu. Jadi saya terus angkat tadi dan saya kope itu telur. Rupanya setengah masak lagi guys. Tapi tidak mengapa, saya akan masukkan juga walaupun setengah masak ya. Saya masukkan juga ke dalam kari ini guys. Apa-apalah jadi dia tidak tahu. Kita masukkan aja lah ya. Oke, ini hanya tinggal masak, tinggal tunggu masak saja. Dan kita mau masak dia guys ya. Kita mau masak dia. Apakah rasanya sesuai yang, apakah seperti biasa yang saya masak ataupun ada kelainan?
mungkin sebab tadi kebanyakan saya punya, sebab tomato sudah masam ya guys, dan air air asam saya itu banyak gitu, jadi masam dia guys. So kita nak buat apa? So untuk nanti kamu orang, rasanya enak sih, dia pekat-pekat enak. Cuman kalau kamu orang nanti buat di rumah, enak. Lebih baik kamu orang kurangkan dia punya air asam tadi itulah. Jadi jangan tadi yang saya buat itu saya terus masuk semua. Saya agak juga tadi, tapi sebab saya rasa tadi tidak masam sangat, jadi saya masuk semua. Bila sekarang terasa masam pula. Lagipun cilinya itu nggak pedas ya guys ya. Tidak mengapa, saya akan tambahkan air juga untuk mengurangi dia punya kemasaman itu. Oke, saya tambahkan air dan saya tambahkan garam, sedikit garam. Tadi saya sudah tambahkan apa nama tuh, gula ya guys ya, gula batu. Oke, dan ini yang mendidih ini sudah masak lah. Tengoklah dia punya telur itu sudah berenang-berenang. Di situ nanti suami saya akan tanya, apakah buat ini telur? Oke, nanti kita akan tengok macam mana dia masak guys. Oke, stay tune. Oke guys, sudah masak ini guys ya. Kita tinggal angkat saja guys. Saya tak ada daun kari ya. Kalau ada kamu orang daun kari tadi tumis dengan dia punya bahan yang kita blender tadi itu, oh lagi terbaik guys. Tengoklah telur. Nanti apa yang kita, kenapa telurnya jadi begini? Padahal dia tidak tahu. Saya tidak pandai membuat. Kita kena belajar dari dia lagi guys ya. Oke, inilah dia kari udang bersama dengan telur dan juga bendi. Saya akan makan, jom kita makan. Tengok Mama Will makan guys, jom. Oke guys, tengok kita punya kari udang guys, nampak nggak? Macam ini aja ya. Ini dia kari udang kita, dia punya kuah peka guys. Sudah tahu lah dia punya apa rahasia dia peka, memuka cantik macam ni. Kita akan try guys. Udangnya tadi ini adalah resepi baru saya lah. Dan untuk kamu orang, untuk pengetahuan kamu orang, saya tak ada bubuk cili yang pedas ya, nggak ada kepedasan daripada kari nila. Seperti biasa, stok cili kami pun sudah mau habis, jadi saya akan letak di sini dan saya akan makan. Sebelum makan jangan lupa berdoa ya guys. Saya sudah berdoa tadi ya guys. Saya sudah cuci tangan, sudah berdoa, dan sekarang kita tinggal makan, hantam. Oke, kita rasa dulu. Tadi sudah terlebih masam ya, tapi saya sudah letak tambah air lagi dan juga garam, jadi udah ngampas dia punya rasa itu gitu. Cilinya kita campur dengan nasi dengan kuah. Sekarang kita masuk dalam mulut. Enak. Oke, saya dulu tak pandai masak masakan Malaysia ya, masak kari gini lah. Sebab Indonesia gulai iya, kari tidak ya. Jarang kita makan kari ya di Indonesia. Semenjak saya berkawin dengan Papa Will, sebab semenjak saya berkawin dengan dia, baru saya rasa masakan orang Malaysia lah, masakan Melayu gitu, kari-kari, masak hitam, laksa, apa semua, nasi kandar gitu ya. Sebab dulu waktu saya tinggal di asrama kami kebanyakan orang Indonesia kan, jadi penjualnya pun kebanyakan Indonesia, jadi cita rasa Indonesia gitu. Bila saya berkawin dengan dia,
jadi cita rasa Malaysia. Dan saya belajar memasak untuk dia lah, sebab saya suka kalau dia suka masak. Semua orang ya, semua istri akan suka bila suami dia suka makan yang dimasak oleh istri ya. Apalagi masa saya baru-baru kawin dengan dia, ibu mertua saya kan datang sini. Kami kawin di Pulau Pinang. Jadi keluarga saya dan keluarga dia datang daripada tempat masing-masing, dari Indonesia dan dari Sarawak. Bila sampai saja mama dia di sini, nak mertua saya, kamu orang tahu dia minta apa? Dia suruh mama dia masak kari, guys. Itulah kesukaan dia, kari ayam ya. Jadi saya pikir kari kayak mana masaknya itu gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit lah saya belajar. Saya bukan belajar tengok video atau apa, tapi saya belajar dari cita rasa saya, guys. Dan saya cakap dengan dia, mak kalau masak kari macam mana? Saya cakap dengan dia lah. Saya cakap mama dia kalau masak kari langsung tak ada rasa pedas gitu, enak, lemak-lemak gitu. Memang enak mama tuh saya masak. Oh, dan ini pun enak, guys. Terbaik, guys. Jadi kebanyakan cerita ya. Bumbu. Udangnya tuh ngam. Kalau kamu orang nak pedas, boleh juga kamu orang tambahkan cabai, cili biasa, itulah cili yang pedas itu. Ataupun kamu mau potong, letak macam tu ada cili hidup. Kalau kalian tengok saya masak kari tongkol, kayak itu ikan tongkol ya, ikan kayu ya, itu pedas. Sebenarnya kami nak ajar, sebab anak kami sudah usia 8 tahun ya. Kami nak ajar dia masak makan yang pedas sikit-sikit lah. Jadi saya cakap dengan suami saya, kita tambah sikit cili, macam cili yang besar itu kan nggak pedas gitu. Jadi saya cakap kita tambah dekat dia, kita tambah dekat masakan, kita coba kita bagi dia makan. Saya cakap gitu. Kalau dia rasa pedas suruh dia minum air supaya terbiasa ya kan, guys. Anak saya tak boleh, dia nampak sikit je cabai terus dia macam nggak mau makan gitu, guys, terus menyerah gitu. Jadi kami tak mau lah, kami nak dia belajar makan pedas. Bapaknya pun dulu nggak makan pedas, kalau dengan saya baru makan pedas. Jadi anak saya mau saya ajar gitu lah, guys. Oke guys, saya banyak bercerita ya. Sebenarnya saya kerja malam hari ini, dan kerja malam boleh lah saya buat vlog kalau ada masalah. Jadi saya hari ini buat ini, dan kamu orang boleh coba. Macam tadi saya buat dia punya bahan tuh kasih tomato, memang enak betul, guys. Ini pertama kali saya masak kari, saya bubur tomato. Puas hati saya, tidak rugi saya punya tomato. Jadi sampai di sini dulu saya punya vlog ya, guys ya. Kami akan usahakan lah buat vlog walaupun sibuk ya, sibuk dalam bekerja, tapi kami akan berusaha untuk buat vlog ya, sekalian menghibur saudara-saudari, kawan-kawan semuanya. Sampai di sini dulu dan saya akan lanjut makan. Jangan lupa untuk kamu orang sokong terus channel APWL, like, share, komen, dan subscribe, guys. Dan saya juga berterima kasih untuk kamu orang yang sudah subscribe dan sudah tengok view. No skip iklan, guys. Oke, kita geng. Oke. Sampai di sini dulu saya punya celoteh, saya punya cerita, dan saya punya masakan. Selamat mencoba untuk kamu orang. Kita jumpa lagi di next video. Horas.